Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita bisa duduk kembali mempelajari syariat Islam yang merupakan satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita menuju kepada Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan ahkamul udhiyah, hukum tentang penyembelihan kurban. Kita sampai pada adab penyembelihan, di mana kemarin sudah kita terangkan bahwa prinsipnya dalam Islam itu kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, maka tajamkan pesomu dan tentramkan hewan sembelihan. Ya, jangan diteror, jangan ditakut-takuti hewan sembelihan itu. Maka tidak boleh kita menuntun hewan dengan memperlihatkan peso yang dipakai untuk menyembelih itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah penyembelihan hewan kurban, maka yang paling afdol,
yang paling utama kalau yang berkorban yang menyembelih sendiri. Jadi yang berkorban yang menyembelih. Ini yang paling afdal. Adapun cara menyembelih itu harus terpotong padanya jalan nafas dan jalan makanan serta 2 urat tebal yang ada di kanan kiri dari 2 jalur tadi. Jadi sempurna itu 4, ini putus. Ya. Tapi kalau 2 yang pertama putus itu sudah cukup. Nah, kemudian doa. Ya, jadi sebelum doa kita ada niat ya. Niat menyembelih kita dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu apa? Membaca basmalah. Kemudian membaca takbir. Jadi bismillah, Allahu akbar. Kemudian doa. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah kurban dari aku dan keluargaku. Ini kalau menyembelih miliknya sendiri. Ya. Ya Allah, terimalah kurban dari aku dan keluargaku. Sebagaimana Rasulullah pernah berkorban, bacaannya seperti itu juga. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahli. Wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang dipotong. Nah, seandainya nanti kita mewakili. Nah, ini mesti ada perwakilan nanti kalau kurban sapi tidak mungkin kan 7 orang motong semua kan tidak mungkin. Mesti yang motong hanya 1. Ya, kalau mewakili maka juga sama. Ya. Bismillah, Allahu akbar. Kemudian kalau doa Allahumma taqabbal, siapa sebutkan? Min siapa? Namanya fulan, fulan, fulan wa ahlihim. Misalnya potong. Nah. Ya, boleh seperti itu. Ya. Tetapi seandainya lupa, tidak disebutkan namanya. Jadi misalnya bismillah Allahu akbar langsung dipotong gitu aja. Maka yang seperti ini juga sah. Ya, sah. Jadi nanti bapak dan ibu tidak usah gundelan di belakang waktu kok nggak disebut nama saya. Tidak masalah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi seandainya tidak disebutkan pun tidak ada masalah. Nah, cuman tadi yang paling afdal adalah apa? Disebut namanya. Tapi masalah keabsahan sah. 9 itu. Kemudian juga kemarin sudah kita terangkan juga sedikit tentang sembelian yang langsung putus kepalanya. Menyembelih langsung putus kepalanya. Maka nanti dilihat ketika putus, dilihat badannya bergerak atau tidak. Kalau badannya langsung diem, maka berarti hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi mati karena patah lehernya. Maka ini bangkai. Ya, tidak boleh dimakan dagingnya. Karena dia mati bukan karena disembelih. Tetapi kalau putus kepalanya masih gerak-gerak, maka ini mati karena apa? Sembelian, maka ini halal. Nah, kemudian tadi dalam masalah penyembelian, perempuan pun kalau mampu menyembelih sendiri, ya dia sembelih sendiri hewan kurbannya, tidak ada masalah, boleh. Nah, kemudian dihadapkan ke kiblat kalau mampu. Hewan dihadapkan ke kiblat ketika disembelih. Posisinya adalah ya kepala itu di selatan. Itu otomatis akan menghadap ke arah kiblat. Tetapi seandainya tidak mampu, ya sudah menghadap ke arah manapun, sembelihan itu sah. Nah,
Kemudian kita mulai menguliti hewan kurban itu setelah betul-betul hewan kurban itu mati. Maka nanti kita juga betul-betul memohon kepada jamaah di sini, kalau menyewa jagal itu diarahkan, jagalnya diarahkan. Sebab biasanya jagal-jagal ini ngejar waktu. Nah, karena apa? Sudah diantri sana itu waktunya nggak cukup. Nah, sapinya kakinya masih gerak-gerak, dia sudah mulai aja dia. Makanya tidak termasuk berbuat baik kepada hewan sebenarnya, karena dia masih merasakan sakit. Sakitnya sakaratul maut ditambah sakitnya apa? Dikuliti. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, tunggu sebentar sampai roh itu betul-betul terpisah dengan jasadnya. Nah, tidak boleh kita menyembelih atau menguliti di hadapan hewan yang lain yang masih hidup. Ini karena ini menteror ini, ya, menakut-nakuti, tidak menenteramkan. Nah, kemudian jamaah yang saya muliakan, bagaimana kita memanfaatkan hewan kurban kita setelah disembelih. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakulu wa at'imu wa tasaddaqu. Makanlah kalian, berilah makan orang lain, dan bersedekahlah. Kemudian dalam hadis saya Rasulullah mengatakan, fakulu waddahiru wattajiru. Makanlah kalian, simpanlah, dan carilah pahala dengan daging hewan kurban itu. Maka di sini ada beberapa cara pemanfaatan. Pertama apa? Kita makan. Jadi orang yang berkurban itu disunahkan. Disunahkan artinya paling bagus kalau dia juga makan dari hewan kurbannya. Ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa orang yang berkurban tidak boleh makan dari hewan kurban. Tidak. Rasul juga katakan, fakulu, makanlah kamu dari daging hewan kurban itu. Bahkan Rasul mengatakan, yang paling utama adalah ketika hari penyembelihan itu, seseorang makan pertama kali itu dari daging hewan sembeliannya. Mungkin orang berpikir, wah kalau gitu kita harus puasa sampai sore ini. Ya, kalau nunggu pembagian ini kan sampai sore. Maka enggak. Jadi yang berkorban ini adalah yang berkuasa penuh atas hewan sembeliannya. Maka begitu disembelih, boleh aja dia buka kulitnya, terus dia ambil, dia potong aja sebagian dari daging, pulang goreng, selesai. Dia bisa makan secepatnya. Ya kan? Jadi dimakan oleh yang berkorban. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Wa at'imu, beri makan orang lain. Beri makan orang lain. Ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah apa? Wa tasaddaqu, bersedekahlah kamu dengan hewan kurban itu. Sedangkan hadis yang kedua ada pemanfaatan apa? Dimakan, disimpan, dan carilah pahala. Ya, wattajiru ini carilah ajr, carilah pahala, bukan jualah. Bukan dijual, tapi carilah pahala. Maka dari sini kita dapati adanya kelapangan dalam pemanfaatan daging itu. Silakan
kita mau memberi orang lain dalam bentuk sudah matang, sudah dimasak, apakah orang lain itu kita undang untuk makan-makan di tempat kita atau kita antar ke rumahnya? Boleh. Ataukah kita antar dalam bentuk daging mentah? Juga boleh. Ya kan? Ini kebebasan. Karena lafaz-lafaznya seperti itu. Wa'atimu, beri makan orang lain. Wa tasaddaqu, bersedekahlah dengan daging itu. Ya. Kemudian juga ada yang disimpan. Sebagian disimpan. Ini dalam rangka apa? Nanti kalau ada saudaranya atau teman-teman dekat dia yang datang belakangan. Wah, ini teman saya yang beli sapi, saya tak datang nanti. Siapa tahu dapat daging. Nah, kita udah simpankan gitu loh. Ya. Kemudian di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pembagiannya harus sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, tidak ada ketentuan bahwa yang harus dimakan oleh orang yang berkorban itu sepertiga, yang disimpan sepertiga, yang disedekahkan sepertiga, tidak. Tetapi ini hanya ijtihad dari para ulama. Ya. Dan yang benar adalah apa? Ya dilihat situasi dan kondisi bagaimana. Pernah pada musim haji itu, pas musim paceklik, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak ada yang menyimpan daging hewan kurban. Jadi Rasul melarang, tidak ada disimpan, dimakan, sisanya sedekahkan. Karena memang waktu itu apa? Sedang sulit bahan makan. Ya, maka nanti kita juga demikian, kita lihat. Lah kalau yang korban hanya sedikit, sedangkan masyarakat itu banyak, masa sepertiga mau kita makan, sepertiga kita simpan, baru sepertiga yang kita sedekahkan. Kurang nanti. Ya kan? Atau seandainya merata tapi bagiannya kurang banyak misalnya. Nah, atau misalnya ada seorang dia punya keluarga besar. Jadi hanya ngambil sepertiga tidak cukup untuk keluarganya. Ya kan? Maka nanti sekali lagi dalam pemanfaatan ini dilihat situasi dan kondisinya bagaimana. Nah. Kemudian hewan korban sebagaimana dulu sudah di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa hewan korban itu tidak boleh dijual. Semuanya. Termasuk kotorannya pun tidak boleh dijual. Maka tadi saya katakan ada kesalahpahaman dalam memahami lafaz wattajiru. Ya. Sebagai orang memahami apa? Dan perdagangkanlah. Padahal maksudnya adalah wattajiru adalah apa? Carilah pahala dengan hewan kurban itu. Ya. Maka di sini kita tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban tersebut. Nah, ini bagi yang berkorban. Tidak boleh dijual sesuatu dari hewan kurban. Bahkan ketika sebelum disembelih kan, pembahasan kemarin apa? Ketika hewan kurban menghasilkan susu misalnya, maka susunya tidak boleh dijual kan? Diminum sendiri atau disedekahkan. Maka setelah disembelih juga demikian. Tidak boleh dijual. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan man ba'a jilda udhiyatis fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya, nah tidak sah. Maka kemarin saya sampaikan di depan bahwa
ibadah kurban itu ibadah yang paling afdal dari sisi harta, karena kadang-kadang kita masih gondeli beberapa perkara. Masih merasa iman dengan beberapa perkara. Padahal ini juga nilainya tidak seberapa. Maka kulit ini silakan dimanfaatkan sendiri. Mau bikin karpet, mau bikin sepatu, untuk bikin jaket, silahkan. Tidak apa-apa. Boleh. Tetapi nanti setelah jadi barang-barang itu, jadi sepatu, jadi dompet, jadi jaket, itu juga tidak boleh dijual. Tidak boleh disewakan. Ya dipakai sendiri atau dipinjamkan. Atau disedekahkan kepada orang lain. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sendiri, silahkan disedekahkan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Atau kepada orang lain yang kita kehendaki siapa. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah, ya, beliau pernah diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi unta kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah berkurban berapa? 100 ekor unta. Maka Ali bin Abi Thalib diperintah untuk menyedekahkan semuanya. Dagingnya disedekahkan, kulitnya disedekahkan, sampai kain yang dipakai untuk lambaran ketika unta itu dinaiki, itu pun juga disedekahkan semuanya. Dan Ali diperintah oleh Rasul untuk tidak memberi upah kepada jagal, pada tukang sembelih dari hewan kurban sedikit pun. Jadi hewan kurban ini tidak boleh juga sebagiannya untuk upah. Maka nanti biaya operasional, itu kata Ali bin Abi Thalib, maka kami memberi upah kepada tukang sembelih itu dari harta kami yang lainnya. Nah kalau bahasa kita, biaya operasional penyembelian dan lain-lainnya itu apa? Diambil dari harta yang lain. Silakan monggo yang berkorban itu iuran lagi berapa. Ya. Nah, maka di sini juga, ya, jadi tidak boleh menjual. Adapun bagi orang yang diberi, misalnya saya diberi oleh seseorang yang berkorban itu daging 10 kilo. Waduh, ini panci saya sudah penuh. Sudah capek mau masak juga sudah tidak mampu. Ya, freezer tidak punya. Ya, maka daging yang saya terima ini bebas sudah. Terserah saya. Apakah saya mau sedekahkan kepada orang lain, atau saya jual, atau saya tukar dengan yang lain, itu tidak masalah. Jadi yang tadi terkena larangan itu siapa? Yang berkorban. Nah, jadi monggo nanti misalnya korban, misalnya kulitnya mau dikasihkan ke masjid, silakan aja. Kasihkan ke takmir masjid, ini kulit untuk masjid. Silahkan. Nanti takmir masjid terserah dia mau bikin karpet, mau bikin apa, atau mau dijual, terserah dia. Tapi diserahkan dulu, gitu loh. Ya, kurang pas seandainya kita apa? Terus nanti juga saya sedekahkan, terus tak dolke sisan wae. Nah, ini kurang pas. Serahkan aja mentah kepada takmir masjid atau siapa, nanti biar dia yang entah mau jual, entah mau dibikin makan atau apa, terserah dia. Nah, demikian juga tidak boleh ditukar. Kadang-kadang ditukar. Kulit ditukar dengan daging, meskipun nanti juga di apa namanya? Dibagi juga.
Atau bahkan kalau di tempat saya sana dikumpulkan lalu dibelikan kambing lagi. Nah, maka ini juga sesuatu yang kurang pas. Nah, kemudian jamaah yang saya muliakan, di dalam berkorban sekali lagi dituntut keikhlasan. Dituntut keikhlasan. Ya, termasuk nanti maaf panitia. Karena panitia ini kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib tadi. Gitu apa? Membantu Rasulullah dalam menjalankan kurban. Jadi panitia membantu. Maka sekali lagi saya tekankan untuk betul-betul ikhlas dalam membantu saudaranya sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah penyembelihan kurban. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang kurban. Karena membantu, memudahkan ya saudaranya menjalankan ibadah kurban. Jangan mengharap sesuatu yang lain. Jangan ada niatan-niatan lain. Nah, kemudian di sini yang perlu kita sampaikan juga, yang namanya membantu, maka nanti terserah yang dibantu. Maunya yang kurban itu bagaimana? Kan begitu. Karena pada asalnya orang itu kan menyembelih sendiri-sendiri kan. Pada asalnya orang berkorban dia nyembelih sendiri-sendiri. Mungkin dia sembelih di rumahnya. Lalu terserah apa yang mau dia makan, apa yang mau dia sedekahkan kan terserah dia. Nah, cuman kita melihat ada kemaslahatan. Jadi kalau misalnya menyembelih sendiri-sendiri, mungkin misalnya satu kampung itu ada 20 orang yang menyembelih sapi misalnya. Nah, tapi mungkin nanti ada yang menjadi korban husnudon. Artinya misalnya si A, ya kan, ketika saya mau memberi si C, mungkin dia berpikir si C itu nanti sudah dapat dari sana. Nah, nanti kalau yang semua yang berkorban berpikiran seperti itu, akhirnya si C ini malah nggak dapat kan? Kalau semua berpikir sudah dapat dari A, sudah dapat dari B, dapat dari D dan seterusnya. Atau bisa jadi malah apa? Seseorang dapatnya banyak karena semua orang ngasih kan begitu. Ya, meskipun ini secara syarat tidak ada masalah, cuman kita lihat kemaslahatan kenapa sampai kemudian di keumuman masyarakat kita dibentuk panitia itu biar merata, supaya tidak ada yang ketinggalan dalam pemberian daging kurban, supaya pada hari itu semuanya bisa bergembira makan daging. Tetapi perlu diingat bahwa tetap yang berwenang ya itu adalah yang berkorban. Maka nanti misalnya ada orang menyerahkan ke panitia hewan kurban, ditanya, ini maunya bagaimana Pak? Ya, maunya Anda bagaimana? Anda mau minta apa? Minta bagaimana? Oh ya, saya minta sampilnya satu kepala. Ya, terus nanti ada ini untuk bulan kasih ya, bulan kasih. Sisanya terserah misalnya. Nah, begitu. Kulitnya untuk bulan misalnya. Seperti itu. Ya kita jalankan aja. Ya. Kalau namanya kita membantu. Ya kan? Maka jangan sampai nanti salah memahami yang seperti ini. Sehingga pernah terjadi di kampung saya itu yang berkorban ini jadi korban. Betul-betul jadi korban. Karena sama-sama tidak paham. Jadi dia menyerahkan sapi atau kambing waktu itu, saya lupa. Nah, kemudian dia sudah sebutkan, dia sudah sudah ini ya. Cuman kemudian dia ingat ada saudaranya yang belum dapat gitu loh. Dan dia ngomong ke panitia,
Pak panitia, ini ada ketinggalan saudara saya satu. Langsung dimarahi sama panitia. Kamu itu begini. Padahal mungkin dia yang masih berhak kan, yang mengatur dia. Maka sekali kalau keadaan seperti ini bisa dipahami, maka tidak akan timbul permasalahan-permasalahan. Juga tidak akan muncul kalau tidak adil. Masuk kulitnya dikasihkan si A sendiri lagi. Berarti dia dapat paling banyak. Ya itu terserah yang punya kan. Orang mau sedekah pada siapa itu kan terserah yang punya. Nah, jadi sekali lagi kita mohon untuk kita betul-betul ikhlas ya dalam membantu. Kadang ada juga orang itu karena tidak ikhlas, selesai dari acara kurban itu marah-marah. Wah, dia semangat paginya, semangat ikut motong, ikut ini. Wah, ternyata setelah sore dapat bagiannya sama. Ya kan? Hanya dapat satu kresek aja dia. Ini kadang-kadang dia jengkel. Masuk saya kerja nggak dihargai. Maka kita tanyakan, loh tadi kamu bantu tuh niatnya apa? Kan begitu kan? Kalau ikhlas, tidak dikasih pun tidak masalah. Karena kita hanya mengharap pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian pahala dari orang yang berkorban itu. Karena kita membantu, melancarkan, memudahkan orang menjalankan ibadah besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian jamaah yang saya muliakan, permasalahan lain yang sering jadi persoalan adalah apa? Boleh enggak daging kurban itu dimasak untuk makan-makan? Kan biasa kan panitia ya untuk makan siang biasanya. Maka ini ya terserah yang korban. Boleh enggak? Kan begitu. Pak, ini kambing ini jenengan besok untuk makan-makan aja. Enggak apa-apa, itu sebenarnya secara syariat pun juga enggak. Kata dia ada kalimat apa? Wa'at'imu, ya kan? Beri makan orang lain. Maka kalau yang korban itu paham, punya ilmu, ngerti. Kemudian panitianya juga paham, ngerti. Masing-masing didasarin keikhlasan. Selesai, tidak ada problem kan. Enak kita. Nah, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Nah. Jadi, ini tentang apa? Pemanfaatan hewan kurban. Kemudian juga boleh tidak hewan atau daging hewan kurban itu kita berikan ke daerah lain yang jauh, keluar daerah bahasa kita. Maka ini juga dibolehkan, ya, asal daerahnya itu sudah cukup. Ya kurang etis lah, misalnya tetangganya saja belum kebagian, mosok terus ditaruh di kampung lain. Ini kurang bagus, kurang afdol. Dari sisi keabsahan sah. Nah, cuman dari sisi apa tadi? Keafdolan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa seseorang yang mengirim hewan kurbannya ke tempat yang jauh, dia akan kehilangan sekian banyak keutamaan. Keutamaan menyembelih sendiri, ya kan? Keutamaan makan daging hewan kurban, keutamaan baca basmalah, baca takbir, baca doa, ya kan? Keutamaan melihat syiar akan terluput. Meskipun tadi apa? Secara keabsahan sah, tidak ada masalah. Nah, ya. Cuman juga misalnya boleh nggak daging kurban itu dikornet? Kan banyak kan iklan di kaleng gitu supaya bertahan lama.
Secara hukum asal ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tapi lihat kondisi, lawang ini untuk dimakan hari ini aja tidak ada, kok mau dikornet itu bagaimana? Kecuali kalau misalnya kayak di Saudi ya, di Saudi berapa juta orang nyembelih kurban bareng. Nah ini biasanya kan tersia-siakan. Maka oleh pemerintah biasanya mereka diambil, dikornet, lalu dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, negara-negara miskin. Nah kalau misalnya di kampung kita ini, ya tentunya untuk apa kita berpikir untuk mengkornet, untuk mengkalengkan? Wong ini aja untuk dimakan hari ini dan besok aja kurang kok, misalnya. Nah, ya. Maka jamaah yang saya muliakan, sekali lagi kita harus ikhlas dalam menjalankan itu semua. Ya. Nah, jadi termasuk tadi apa? Saya tekankan upah untuk tukang sembelih sekali lagi tidak boleh diambilkan dari hewan kurban. Karena kebanyakan di beberapa tempat itu tukang sembelih itu apa? Itu tadi diongkosi, diupahi dengan kulit, kepala dan kaki, biasanya begitu. Maka itu tidak boleh. Nah, silakan diambilkan. Jadi biar nanti orang yang kurban ditambahi dengan apa? Biaya operasional berapa. Nah, seandainya yang kurban nggak mau nambah gimana Pak? Nggak mau bayar biaya operasional gimana? Ya tadi kita ini kan pengennya bantu, ya sudah kita bantu aja. Bantu itu bisa berupa tenaga, mungkin bisa juga bantu duit, ya kan? Nggak masalah. Nah, ya. Nah, ini adalah beberapa pemanfaatan dari hewan kurban. Nah, baik ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari di beberapa pertemuan ya tentang hukum-hukum seputar kurban, meskipun mungkin ada permasalahan yang terluput dalam pembahasan kita, tapi mudah-mudahan sebagian besar apa yang kita bahas sudah mencukupi ya apa yang kita butuhkan, sehingga mudah-mudahan nanti di pelaksanaan hari Ahad besok ya, dan kita bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala ya bahwa hari raya besok itu bareng ya, itu nikmat besar itu ya, hari raya bisa bareng itu sekali lagi nikmat besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada kericuhan, tidak ada perselisihan, ini nikmat yang sangat luar biasa. Nah, baik, kemudian jamaah yang saya muliakan, kita sambung sedikit dengan satu nasihat dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Abul Aliyah. Ya, Abul Aliyah rahimahullah taala, beliau mengatakan ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-Islam wa la tataharrafu 'anis-sirati yaminan wala shimalan wa 'alaikum bi sunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Pelajarilah Islam. Nasihat yang luar biasa kan? Pelajarilah oleh kalian agama Islam. Apabila kalian telah mempelajari, kemudian ngerti tentang Islam, jangan membenci. Jangan benci dengan Islam. Ya. Hendaknya kalian berada di atas siratal mustaqim. Karena itulah Islam. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian, serta tinggalkanlah oleh kalian hawa nafsu. Nasihat yang luar biasa. Ya. Maka pelajarilah Islam. Kita mari sama-sama kita belajar Islam. Ternyata ya, apa yang kita lihat,
apa yang selama ini kita jalankan, bahkan apa yang kita yakini, ya ternyata tidak semuanya sudah sesuai, ya kan, dengan ketentuan-ketentuan dari Islam. Ya. Banyak perkara yang ternyata kita kurang pas, kurang tepat. Maka kita berharap dengan kita mempelajari Islam, ya kan, kita bisa memperbaiki dan mengoreksi amalan-amalan kita, keyakinan-keyakinan kita. Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan, menjalankan Islam yang benar. Sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan keutamaan Islam sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Nah, seperti tadi misalnya apa? Ketika kita pelajari satu perkara saja tentang hukum-hukum berkorban, maka masih banyak perkara-perkara yang kurang pas yang terjadi di masyarakat. Maka dengan mempelajari, oh ternyata yang benar begini, yang benar begini, seharusnya begini. Dan di sini dinasihatkan, fa'idza ta'allamtumu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari, kemudian ngerti, jangan benci. Jangan benci, karena apa? Maaf, kebanyakan orang itu masih fanatik dengan adat istiadatnya. Ya, masih kuat dengan kebiasaannya. Meskipun apa? Telah paham bahwa oh ternyata kebiasaannya itu kurang cocok dengan ketentuan syariat. Misalnya, oh ternyata adat kebiasaan yang dia jalani selama ini ternyata kurang pas dengan ketentuan Islam. Maka mestinya apa? Setelah ngerti, ya dia mesti pegang yang benar. Dia tinggalkan apa yang selama ini ternyata kurang pas. Nah, itu nasihatnya. Fala targhabu anhu. Dan ini banyak sekali. Bahkan kita sering mendengar ada orang-orang itu yang menyesal, wah mending kemarin nggak ikut ngaji, mending jadi nggak tahu kan nggak kena hukum. Tahu kalau ternyata ngaji ada kewajiban begini, wah mending kemarin nggak ngaji. Itu salah. Ya. Ya, kalau dia mampu untuk belajar, ya, kemudian dia tidak mau belajar, maka ini dihukumi sama dengan orang yang sudah tahu. Nanti kan ada dibedakan kan? Ada orang yang betul-betul nggak ngerti, maka ini dimaafkan. Tapi untuk orang yang tidak mau tahu, ingat ya, tidak mau tahu, maka ini dihukumi sama dengan orang yang sudah mengerti. Sehingga ketika dia tidak menjalankan, itu ya salah. Kan begitu. Karena apa? Dia tidak mau tahu. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini. Ya. Teman-teman saya, ya zaman dulu gitu kadang-kadang, waduh tahu begini kemarin nggak ikut taklim, biarin dulu. Ya kan? Fala targhabu anhu. Jangan kamu benci dengan Islam yang sudah kamu ketahui. Mestinya kita bersyukur. Alhamdulillah kita ditunjukkan perkara yang benar. Alhamdulillah kita syukuri Allah berikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa terhindar dari yang salah, yang menyimpang. Mestinya begitu. Ya, bukan malah menyesali. Maka tadi kalau sudah ngerti kemudian benci, itu berarti apa? Ada hawa nafsu pada dirinya. Ya kan? Nah, maka nanti wasiat terakhir apa? Wa iyyakum bahadil ahwa, hati-hati, jauhi, tinggalkan hawa nafsu. Ya, maka tadi keikhlasan. Ya. Nah, wa alaikum bisiratil mustaqim. Hendaknya kalian berada di atas jalan yang lurus. Yaitu apa yang ditunjukkan, apa yang diterangkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau betul-betul menunjukkan kepada jalan yang lurus. Fa innahu al-Islam. Karena apa yang ditunjukkan oleh Rasul itu siratal mustaqim dan itulah Islam. Jadi Islam itu apa yang
ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau sudah ngerti Islam itu ini, maka jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri. Peganglah sunnah Nabi kalian. Ya sunnah Nabi itu ya Islam itu juga sama. Ya kan? Sebab pengertian sunnah itu kan apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu ucapan, perbuatan, sikap dan yang lainnya. Dan itulah Islam yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang itu dan tinggalkan hawa nafsu. Kalau sudah ngerti, sudah paham, oh ini Islam, ini yang diajar Rasulullah, sudah itu pegang. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Iya betul, tapi jangan seperti itu. Ya. Nah, kita katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu aja. Kami dengar, kami taati dan kami mohon maaf. Kami minta ampun ya Allah atas kekurangan-kekurangan kami dalam menjalankan apa yang telah kami ketahui dari agama Islam ini. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kemudahan bagi kita. Allah berikan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan Islam sebagaimana ini yang telah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.